Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melakukan presentasi dengan tema penulisan historiografi yang akan disampaikan oleh Mbak Cici dan Mbak Ana. Pada kesempatan yang pertama, saya akan mempersilakan Mbak Cici untuk menyampaikan hasil materinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi yang akan dilakukan oleh Mbak Ana. Untuk waktu saya persilakan bagi pemateri menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Mbak Inti. Oke, baik. Sudah tampil ya, teman-teman? Sudah. Oke, di sini saya akan membahas terkait penulisan sejarah. Oke, kemudian... Nah, penulisan sejarah. Terkait penulisan sejarah, mungkin ini sempat kita singgung juga dalam diskusi kita di minggu-minggu kemarin, kalau nggak salah waktu presentasinya Mbak Inti juga ya, terkait penulisan sejarah, bahwa penulisan sejarah ini juga memerlukan ilmu bantu lainnya, seperti ada arkeologi, filologi, kronologi, genealogi, demografi, etnografi, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok memerlukan ilmu bantu lainnya, yaitu untuk menghasilkan tinjauan yang lebih dalam terkait penulisan sejarah. Nah, kemudian terkait kelemahan dalam penulisan sejarah ini menurut Ibnu Khaldun dalam modulnya Heriati ya, dikatakan bahwa kelemahan dalam penulisan sejarah yang pertama adalah sikap kepemihakan sejarawan kepada mazhab tertentu. Kemudian yang kedua adalah sejarawan ini terlalu percaya kepada penukil berita sejarah. Kemudian selanjutnya sejarawan ini gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat dan didengar serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan keliru. Nah, selanjutnya sejarawan ini memberikan asumsi yang tak beralasan terhadap sumber berita. Berikutnya, ketidaktahuan sejarawan dalam mencocokkan keadaan dengan kejadian yang sebenarnya. Dan terakhir adalah kecenderungan sejarawan untuk mendekatkan diri kepada penguasa atau orang yang berpengaruh. Nah, kemudian terkait masalah lagi terkait sudut pandang dalam sejarah. Nah, secara umum dalam penyusunan cerita-cerita sejarah ini seringkali dijumpai beberapa karya sejarawan yang memiliki sudut pandang yang berbeda tentang masalah yang sama. Nah, di sini ada 4 faktor utama yang melatar belakangi sudut pandang sejarawan. Yang pertama ada kecenderungan pribadi, yaitu masalah kesukaan atau ketidaksukaan pribadi baik terhadap individu maupun terhadap kelompok lainnya. Yang kedua adalah prasangka kelompok, yaitu anggapan-anggapan yang berkaitan dengan masuknya seorang sejarawan yang bersangkutan ini menjadi anggota dari suatu golongan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah teori-teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah. Contohnya teori Hegel yang dominan dengan pandangan dialektik tesis-sintesisnya, kemudian ada teori Marx yang dominan dengan faktor-faktor ekonominya. Kemudian yang keempat adalah pandangan filsafat yang berbeda, yaitu keyakinan-keyakinan moral atau metafisis terhadap nilai yang diberikan oleh ahli-ahli sejarah ke dalam pengertian mereka tentang masa lampau. Nah, kemudian terkait kesalahan interpretasi. Nah, kesalahan interpretasi yang pertama adalah kesalahan yang tidak membedakan antara alasan, sebab, kondisi, dan motivasi. Kemudian yang kedua adalah kesalahan post hoc atau propter hoc, yaitu bermakna setelah ini maka ini seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah reduksionisme, yaitu sejarawan menyederhanakan gejala yang sebenarnya kompleks. Nah, kemudian yang keempat adalah kesalahan pluralisme yang berlebihan, yaitu sejarawan tidak menyebutkan faktor yang menentukan. Nah, kemudian bagaimana melakukan interpretasi? Nah, di sini ada 2 metode interpretasi. Yang pertama ada interpretasi monistik, yang kemudian yang kedua ada interpretasi pluralistik.
Nah, interpretasi monistik yang pertama ada interpretasi teologis, yaitu bertumpu pada takdir Tuhan atau teosentris ya. Kemudian yang kedua ada interpretasi geografis, yaitu bahwa gerak sejarah umat manusia itu juga dipengaruhi oleh fakta geografi. Kemudian yang ketiga ada interpretasi ekonomi, yaitu faktor ekonomi dalam sejarah. Keempat adalah interpretasi rasial, yaitu penafsiran bertumpu pada aspek ras atau bangsa, sehingga interpretasi ini agak sulit dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang kedua ada interpretasi pluralistik. Yang pertama, interpretasi pluralistik ini dimunculkan oleh filsuf pada abad ke-19 dalam pandangan mereka. Sejarah mengikuti perkembangan-perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menunjukkan pola peradaban yang bersifat multi kompleks. Nah, kemudian dari pandangan Sartono Kartodiryo ya, mengembangkan interpretasi itu juga mengembangkan pendekatan multidimensional dalam studi sejarah dan diperlukan sebuah konsep atau pendekatan teoritis dari ilmu-ilmu lain, terutama ilmu-ilmu sosial, sehingga konstruksi masa lalu itu lebih kritis dan analitis. Disinilah yang kemudian ilmu sejarah ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, kemudian terkait eksplanasi sejarah. Nah, eksplanasi ini merupakan deskripsi faktual tentang sebuah peristiwa, sebab eksplanasi tanpa deskripsi nanti akan disebut sebuah dalam bentuk fantasi ya, karena tidak ada deskripsinya. Nah, kemudian dalam modulnya Heriati ini ada beberapa model eksplanasi, yaitu yang pertama ada kausalitas, yaitu menjelaskan peristiwa sejarah dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua ada covering law model, yaitu penjelasan sejarah dapat diterangkan oleh hukum umum atau hipotesis universal. Kemudian yang ketiga ada hermeneutik, mencoba menjelaskan masa lalu dengan mencoba menghayati atau dengan empati, yaitu menempatkan diri di dalam alam pelaku sejarah. Dan yang keempat adalah model motivasi. Yang model motivasi ini bentuk eksplanasi kasual, yaitu akibat merupakan perbuatan yang intelijen, sedangkan sebab merupakan pikiran di belakang perbuatan. Kedua, bentuk tingkah laku yang berpola. Dalam memahami gerakan sosial, sejarawan ini harus masuk dalam lingkup psikologis. Nah, kemudian menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya tahun 2008 dalam Historical Explanation atau penjelasan sejarah sebagai ilmu, ada beberapa hal yang perlu dipegang, yaitu yang pertama hermeneutik atau Verstehen ya, menafsirkan dan mengerti, kemudian penjelasan tentang waktu yang memanjang, penjelasan tentang peristiwa tunggal, dan menekankan tentang penjelasan sebab akibat. Nah, kemudian lebih lanjut Kunto Wijoyo juga menekankan bahwa semua penjelasan sejarah ini harus didukung oleh data otentik, terpercaya, dan tuntas. Selanjutnya, bila disederhanakan, kaidah-kaidah penjelasan sejarah ini meliputi regularity, generalisasi, memakai inferensi atau kesimpulan statistik, dan metode statistik. Kemudian pembagian waktu dalam sejarah yaitu long durate, jangka panjang atau waktu geografis, konjektur, siklus jangka pendek, waktu sosial, peristiwa, penjelasan sejarah dalam naratif, sejarah deskriptif atau sejarah yang bercerita, dan penjelasan yang bersifat multi-interpretable, tergantung pada perspektif sejarawan. Nah, kemudian ini saya jelaskan terkait regularity atau keajikan keteraturan konsistensi ya. Regularity ini dimaksudkan sebagai cara yang menjelaskan hubungan kausal antara peristiwa, misal kalau peristiwa C terjadi, maka peristiwa E yang berhubungan dengan peristiwa C juga akan terjadi. Nah, dalam kausalitas sejarah ada ceteris paribus, dalam hal keadaan yang lain sama akan sama pula kejadiannya. Begitupun dalam hal lain berubah akan berubah pula kejadiannya dan keterbukaan. Kemudian terkait generalisasi, yaitu persamaan dan karakteristik tertentu, yaitu suatu bagian yang menjadi ciri sebuah kelompok juga menjadi ciri dari kelompok lain pula. Kemudian inferensi statistik atau metode statistik, yang mana keduanya akan muncul dalam penjelasan sejarah yang bersifat kuantitatif. Kemudian pembagian waktu dalam sejarah, bahwa pertama secara waktu geografis sejarah ini hampir tidak berubah dan bergerak berulang-ulang. Misalkan musim dingin benda-benda membuku, dan musim semi burung-burung akan berimigrasi. Nah, kedua ada faktor sosial, yang mana sejarah ini bergerak dalam ritme yang lembut. Misalkan muncul kelompok-kelompok, dinasti-dinasti dibangun, kerajaan-kerajaan berkembang. Dan ketiga, sejarah bergerak cepat dan silih berganti. Misalkan ada perang, kemudian ada perdamaian. Kemudian naratif histori, yaitu sejarah adalah sebuah colligation, mengikat bersama dari sebuah urutan
Disinilah tugas sejarawan ini menyusun bersama secara teratur dengan cara merekonstruksi kembali masa lalu dengan hubungan fakta yang satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah cerita. Kemudian ada interpretable, bahwa ilmu sejarah yang dipahami sebagai menafsirkan, memahami, dan mengerti cukup menjelaskan adanya subjektivitas dan relativisme dalam penjelasan sejarah. Nah, sejarah adalah ilmu kemanusiaan dan bukan ilmu alam, sehingga tidak bisa objektif seperti ilmu alam. Kemudian terkait kesalahan penulisan juga, ini saya mengacu pada bukunya Kunto Wijoyo. Yang pertama ada kesalahan narasi atau kesalahan dalam penyajian. Ada 3 hal yang harus dihindari dalam tulisan akademis, yaitu kesalahan periodisasi, kesalahan didaktis, dan kesalahan pembahasan. Kemudian kedua ada kesalahan argumen. Nah, ada 2 kemungkinan kesalahan, yaitu konseptual atau substantif. Kesalahan konseptual yaitu menggunakan istilah yang mempunyai 2 atau lebih makna sehingga pembaca dapat terkecoh. Kemudian kesalahan substantif yaitu bila sejarawan mengemukakan argumen yang tidak relevan atau tidak rasional. Kemudian yang ketiga ada kesalahan generalisasi. Ada 2 kemungkinan kesalahan sejarawan, yaitu pertama generalisasi yang tidak representatif dan yang kedua generalisasi sebagai kepastian yang melihat bahwa generalisasi sejarah adalah hukum universal yang berlaku di semua tempat dan waktu. Nah, contoh dari generalisasi representatif ya, yaitu sejarawan melakukan kesalahan jika generalisasinya harus disertai banyak pengecualian. Yang kedua adalah generalisasi sejarah bukan hukum universal yang pasti. Sejarah itu induktif bukan deduktif. Berikutnya saya juga mengambil dari satu artikel yang berjudul Historical Explanation and the Event Reflection on the Limit of Contextuality. Penulisnya ada Martin J. Nah, ada beberapa poin yang saya tangkap dari artikel tersebut. Nah, yang pertama, untuk menafsirkan, sejarawan ini harus memulai apa yang dulu mungkin tampak, seperti fakta, peristiwa, tindakan, dan ide yang terisolasi di dalamnya. Nah, kemudian poin yang saya dapatkan juga dari artikel tersebut, mengutip ini Martin J. yang mengutip dari sejarawan sosial, yaitu William Sewell, dalam tulisannya Longitude of History, yaitu bahwa sejarawan harus menganggap serius heterogenitas waktu, menghormati perbedaan yang memisahkan satu periode dengan periode lainnya, dan heterogenitas temporal dalam menjelaskan praktik sosial membutuhkan kontekstualisasi sejarah. Karena kita tidak bisa tahu apa arti suatu tindakan atau ucapan dan apa konsekuensinya tanpa mengetahui semantik dan teknologi dan konvensinya. Nah, maka disinilah Martin J. ini memahami sebuah logika bahwa sejarawan dalam menjelaskan sesuatu bukan hanya dengan memasukkannya ke dalam hukum umum atau mencakup, tetapi juga menghubungkannya dengan konteksnya atau mengambil contoh tipikal lainnya. Nah, kemudian poin selanjutnya yang saya dapat di sini adalah bagaimana sejarawan ini dapat merekonstruksi masa lalu atau memulihkan konteks, yaitu dengan cara residu tekstual masa lalu, atau dengan kata lain untuk memahami sebuah teks atau dokumen perlu mengkonseptualisasikannya melalui alat-alat teoritis atau setidaknya wawasan hermeneutik. Nah, kemudian yang keempat, di sini terkait pertanyaan bagaimana menentukan konteks yang relevan nantinya. Nah, disinilah mengutip juga Martin J. mengutip dari pendapat Dominic bahwa konseptualisasi sering menutup adanya masalah dasar yang memotivasi pemilihan konteks terkait, dan semakin jauh ke belakang maka semakin sulit. Nah, disinilah Martin J. memberikan anggapannya bahwa memang peta konteks ini memang tidak selalu relevan. Perjalanan dari konteks mikro ke makro ini sama sekali tidak selalu mulus. Nah, itu beberapa poin yang saya dapat dari artikel dari Martin J. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penulisan sejarah. Kurang lebihnya nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Nur Hasanah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cici yang telah menyampaikan materi tentang penulisan sejarah, mulai dari kelemahannya, sudut pandang, kesalahan interpretasi, dan lain sebagainya, dan juga telah menjelaskan beberapa artikel terkait dengan penulisan sejarah. Selanjutnya Mbak Cici ingin langsung diskusi atau lanjut ke Mbak Ana dulu? Mungkin Mbak Nur Hasanah dulu nanti presentasi biar nanti ketemunya di mana gitu Mbak.
Oke, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan Mbak Ana untuk menyampaikan materinya tentang penulisan sejarah yang nantinya juga akan melengkapi apa yang disampaikan oleh Mbak Cici. Mbak Nur Hasana dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Inti dan Mbak Cici. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah ya. Baik, di sini saya akan melengkapi dari yang dibahas Mbak Cici, tapi saya di sini fokus ke eksplanasi sejarah dan interpretasi. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Charles Frankel dengan judul Explanation and Interpretation in History. Nah, pertama pembahasan tentang eksplanasi sejarah. Nah, eksplanasi sejarah atau penjelasan sejarah menurut Kunto Wijoyo adalah usaha membuat satu unit sejarah menjadi intelligible atau dimengerti secara cerdas. Nah, perlunya intelligibility karena sejarah tidak hanya dijelaskan secara kausalitas. Nah, apa itu kausalitas? Yaitu sebab terjadinya peristiwa sejarah atau sebab akibat. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam penulisan sejarah harus menggunakan bahasa yang mengandung istilah umum agar mudah dimengerti. Nah, penjelasan sejarah ini adalah suatu proses yang menunjukkan peristiwa-peristiwa tertentu dihubungkan dengan peristiwa lain melalui penggunaan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang tepat atau general statement. Nah, menurut Charles Frankel sendiri, teori eksplanasi merupakan sebuah teori mengenai penjelasan maupun menjelaskan mengenai suatu makna. Penjelasan sejarah disusun atas prosedur-prosedur yang sesuai, sehingga bukan menjadi sebuah cerita fantasi saja. Sejarah merupakan cerita tentang masa lalu, tapi perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua masa lalu bisa menjadi sejarah. Hanya peristiwa-peristiwa yang penting dan memiliki pengaruh cukup signifikan yang tergolong sebagai peristiwa sejarah. Masa lalu menghasilkan fakta-fakta sejarah. Nah, fakta sejarah adalah hasil seleksi atas sifat fakta, yaitu kuat atau lemah. Nah, fakta-fakta masa lalu baru menjadi fakta sejarah jika sejarawan memilihnya karena dianggap mempunyai hubungan atau relevansi dan berarti signifikan dengan apa Mbak yang Ana, diteliti. mohon maaf, Mbak Ana, Ya. itu PPT-nya belum itu bergeser. Ya, sudah. Kemudian susunan sebab akibat, signifikansi serta relevansi antara satu bab atau serangkaian sebab dengan yang lainnya merupakan esensi penafsiran sejarah. Nah, fakta-fakta sejarah tersebut kemudian disusun sedemikian rupa menggunakan eksplanasi sejarah sehingga terwujud historiografi. Nah, jika fakta-fakta disusun secara biasa tanpa adanya eksplanasi, maka hanya akan disebut sebagai kronik. Selanjutnya adalah interpretasi sejarah. Interpretasi merupakan suatu upaya pemaknaan, penilaian dalam membentuk tulisan sejarah atau historiografi. Nah, sejarawan di sini mencoba menjelaskan masa lalu dengan mencoba menghayati atau dengan empati. Menempatkan dirinya dalam alam pemikiran pelaku sejarah. Sejarawan mencoba memasuki diri pelaku dan berupaya memahami apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan diperbuat pelaku sejarah. Ada semacam dialog batin antara sejarawan yang menggunakan pengalaman hidupnya sendiri dengan sumber-sumber sejarah yang ia gunakan. Nah, suatu interpretasi muncul atas pemikiran, pandangan, kacamata penulis. Dengan demikian, maka unsur subjektivitas atau objektivitas menjadi penting untuk diperdebatkan. Semua tulisan sejarah merupakan hasil
atas interpretasi penulisnya. Nah, sehingga pada hakikatnya sejarah dan tulisan sejarah itu tidak ada yang objektif, melainkan subjektif. Namun, objektivitas itu tetap ada. Hanya saja seberapa jauh objektivitas itu ada adalah hal yang perlu diutamakan. Nah, tingkat keobjektifan setiap penjelasan yang ada dalam historiografi sejarah berbeda-beda tergantung tingkat interpretasi. Ada sejarah yang sangat subjektif, kemudian ada yang lumayan subjektif, dan ada yang minim subjektif. Tergantung dari emosional penulis dalam memberikan interpretasinya ke dalam tulisan. Nah, hal demikian menjadi menarik untuk diperbincangkan oleh para ahli sejarah ataupun sejarawan. Khususnya, mereka sepakat beranggapan bahwa tidak ada sejarah yang objektif, karena semua sejarah adalah hasil buah pikir atas interpretasi seseorang, yang artinya ada unsur emosional di dalamnya. Namun kemudian para sejarawan dan filsuf bukan lagi memperdebatkan hal itu, melainkan usaha bagaimana cara supaya unsur objektivitas itu bisa muncul sebesar-besarnya. Nah, semakin besar tingkat objektivitas, maka semakin tinggi kualitas dan tingkat kebenaran atas fakta peristiwa yang disajikan di dalamnya. Dalam penjelasan sejarah yang telah diberi interpretasi, akan terjadi suatu penambahan atau pengurangan makna atas fakta yang ada sesungguhnya. Interpretasi dalam sejarah menjadi masalah yang besar dalam perdebatan para ahli. Interpretasi telah masuk dalam berbagai macam tulisan penjelasan sejarah. Hal demikian akan merubah banyak hal terkait kualitas, isi, dan mindset atau cara pandang atau cara berpikir seseorang. Bila terjadi penambahan makna yang dihiperbolakan atau dilebih-lebihkan, atau sebaliknya, yaitu ada pengurangan atau penghilangan bagian makna yang akan mempengaruhi keutuhan penjelasan sejarah yang seharusnya. Kemudian ada juga semacam unsur penggunaan logika atau use of the logic. Nah, jika hal-hal demikian tidak diperhatikan secara cermat, maka tidak menutup kemungkinan akan terwujudnya penjelasan sejarah yang terbelok, keluar dari fakta yang sesungguhnya. Nah, penulisan sejarah menjadi terlalu subjektif, menyimpang. Adanya kepentingan-kepentingan personal maupun golongan, penulis menjadi masalah utama yang terus diperdebatkan. Nah, di dalam penjelasan sejarah sendiri terdapat penjelasan kausal atau hubungan sebab akibat. Ada 4 pertanyaan yang merupakan pertanyaan faktual, yaitu when, where, what, dan who. Nah, dalam penjelasan sejarah perlu adanya why dan how, yang mana kedua pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan analisis kritis, yang juga menuntut jawaban analisis kritis, yang bermuara pada penjelasan atau sintesis sejarah. Nah, dalam kaitannya dengan deskripsi, eksplanasi dibangun atas deskripsi-deskripsi faktual, karena eksplanasi tanpa deskripsi adalah fantasi, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Cici sebelumnya. Nah, dalam eksplanasi sejarah dibutuhkan regularity, yaitu suatu keajekan, keteraturan, konsistensi, dan kemudian digeneralisasi. Nah, regularity adalah penjelasan antar peristiwa yang mengandung prediksi sejarah menjadi penjelasan dalam peristiwa. Artinya, secara ajak, gejala-gejala muncul di mana saja terjadi suatu peristiwa. Contoh, misalkan penjelasan sejarah tentang sebab musabab revolusi Indonesia. Sekali diterangkan bahwa revolusi itu adalah revolusi pemuda, maka semua tempat peristiwa harus disebabkan oleh pemuda, baik pusat maupun di daerah. Nah, bagi Kunto Wijoyo, semua penjelasan sejarah sebenarnya memerlukan regularity di dalamnya, terutama dalam menjelaskan aspek kausalitas. Kemudian digeneralisasi. Konsep generalisasi ini diambilkan dari ilmu alam dan ilmu sosial. Namun yang membedakannya adalah generalisasi dalam sejarah sangat berkaitan dengan waktu, sehingga dalam generalisasinya seorang sejarawan akan menyusun periodisasi atau generalisasi periodik. Nah, sejarawan ditugaskan untuk merangkai tulisan berdasarkan atas fakta yang telah dipilih, kemudian direkonstruksi sedemikian rupa atas peristiwa masa lalu yang kemudian diceritakannya kembali. Nah, dalam rekonstruksi inilah letak interpretasi
muncul. Yang telah saya bahas sebelumnya, bahwasanya sehingga unsur subjektivitas, objektivitas selalu muncul dan diperdebatkan. Penjelasan sejarah menjadi suatu pembahasan yang menarik, terutama bagi para ahli sejarah. Selama penjelasan sejarah merupakan buah pikir manusia, maka perdebatan akan selalu muncul dan diperdebatkan. Nah, mengenai ilmu bantu dalam penjelasan sejarah juga berkaitan dengan masalah bahasa. Penggunaan bahasa yang dipilih oleh penulis juga mempengaruhi daya tangkap pembacanya. Penggunaan bahasa yang lugas dan tidak terlalu disembunyikan artinya akan membawa tersampainya makna tulisan. Sedangkan sebaliknya, tulisan sejarah yang menggunakan penyembunyian makna atau cenderung implisit akan lebih susah ditangkap intinya oleh para pembaca. Nah, selain bahasa juga digunakan analogi. Analogi merupakan alat eksplanasi yang sangat berguna. Nah, analogi ini berperan penting dalam proses kreativitas intelektual. Analogi berperan ke dalam maupun keluar. Analogi yang ke dalam yaitu dapat meningkatkan suatu yang tidak disadari atau inferensi awal ke tingkat rasionalitas dalam pikiran. Kemudian keluar, analogi bekerja sebagai wahana mengalihkan pikiran seseorang kepada orang lain. Nah, penggunaan analogi dalam eksplanasi sejarah berpotensi menimbulkan kekeliruan. Karena itu, para sejarawan dituntut untuk lebih selektif dalam menggunakannya. Nah, analogi meskipun suatu alat untuk menjelaskan peristiwa sejarah, kedudukannya hanya sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, analogi juga berkaitan dengan metafora. Biasanya sejarawan yang menggunakan metafora dalam penjelasannya kerap menggunakan analogi. Menurut Woodgate, untuk menyusun suatu cerita dan eksplanasi sejarah setidaknya ada 6 langkah penelitian. Yang pertama, memilih satu topik yang sesuai. Kemudian, kedua, mengusut semua evidensi atau bukti yang relevan dengan topik. Ketiga, membuat catatan tentang itu, apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditentukan ketika penelitian sedang berlangsung. Keempat, mengevaluasi secara kritis semua bukti yang telah dikumpulkan atau pada tahap ini disebut kritik sumber. Kemudian menyusun hasil-hasil penelitian, catatan antara fakta-fakta ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya. Yang terakhir adalah menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti sejelas mungkin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang belum jelas, silakan diajukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana telah menyampaikan materinya tentang eksplanasi dan interpretasi dalam penulisan sejarah. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para audien untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kedua pemateri. Selanjutnya dipersilakan. Mungkin ada beberapa audien yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Mungkin Mas Adam, Mas Aldi, Mas Agus, Mbak Rita, Mbak Sinta, atau Mas Romi. Wah, baik. Ya, Mas Agus, monggo dipersilakan. Mbak Niti ya. Di sini saya tertarik tadi sebenarnya sama yang dipaparkan sama Bu Cici sama Mbak Ana ya, terutama yang Mbak Ana sampaikan tentang analogi dalam penulisan sejarah. Di sini saya ketahui bahwasanya analogi itu memiliki kelemahan dan dapat memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam historiografi. Nah, ketika melakukan penulisan itu haruskah ada yang namanya analogi? Kenapa kalau umpamakan analogi itu sangat berpotensi
terjadi kekeliruan dalam penulisan sejarah, analogi itu dikesampingkan saja. Jadi berfokus kepada data. Kalau seumpamanya seperti itu bagaimana, Mbak Ana? Mungkin saya kembalikan ke moderator, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Mas Agus telah menyampaikan pertanyaannya, yaitu tentang analogi dalam membantu menjelaskan penulisan sejarah. Dan menurut Mas Agus ini, bagaimana sih analogi itu sebegitu pentingnya dalam proses penulisan sejarah? Bagaimana kalau penulisan sejarah itu hanya berdasarkan fakta saja atau mengesampingkan analogi? Monggo Mbak Ana bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agus. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya ketika menggunakan analogi itu penulis dituntut untuk lebih selektif. Karena analogi ini cenderung menimbulkan kekeliruan. Nah, sehingga jika keliru justru akan membuat pertanyaan-pertanyaan baru, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap penulisan sejarah. Nah, penggunaan analogi ini seharusnya bukan diwajibkan ya, biasanya digunakan ketika dibutuhkan. Nah, biasanya yang membutuhkan itu adalah para sejarawan yang menggunakan metafora dalam penjelasannya. Nah, jika dirasa tidak membutuhkan, itu tidak perlu sebenarnya adanya analogi, karena analogi ini kan sifatnya hanya sebagai alat bantu saja untuk dalam sebuah pembuktian ya, dia butuh sebuah analogi. Nah, tapi jika dirasa tidak membutuhkan, jadi tidak perlu dipakai seperti itu, Mas. Jadi tidak harus memakai analogi. Dalam artikelnya mengatakan demikian, jika dibutuhkan baru bisa digunakan. Dan ketika digunakan juga harus selektif karena tadi sering menimbulkan banyak kekeliruan. Seperti itu. Mungkin Mbak Cici ada yang mau ditambahi? Ya, mungkin terkait analogi tadi ya, terkait analogi kan karena memang kita sebagai sejarawan itu menginterpretasi kejadian masa lalu dan masa lalu pun itu kita tidak berperan di dalam peristiwa tersebut. Nah, jadi kita untuk mengulik kembali cerita di masa lampau yang jauh-jauh. Nah, kita membutuhkan konsep analogi yang sama antara masa lalu dengan masa kini untuk menggambarkan kira-kira peristiwa yang lama tersebut itu apakah sama peristiwanya dengan peristiwa yang di masa sekarang. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan terkait analogi tadi pembahasan dari Mbak Nur Hasana. Baik, terima kasih Mbak Ana sama Mbak Cici. Jadi menurut Mbak Ana ini analogi tidak harus wajib, hanya dibutuhkan kepada penulisan sejarah yang memang membutuhkan metafora. Selanjutnya kalau tambahan dari Mbak Cici yaitu analogi sendiri itu digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa lalu, apakah sama kaitannya dengan masa sekarang, begitu ya. Baik, bagaimana dengan Mas Agus? Iya, terima kasih atas jawabannya sebelumnya. Jadi kalau bisa saya pahami gitu ya, analogi dalam historiografi itu sifatnya sangat fleksibel berarti ya. Jadi dalam penulisan bisa kita pakai ataupun bisa saya kesampingkan gitu. Nah, selanjutnya kira-kira nih, saya penasaran. Historiografi bentuknya seperti apa sih kalau umpamakan historiografi itu menggunakan analogi dan historiografi yang tidak menggunakan analogi. Kira-kira bentuk perbedaannya itu di mana kira-kira Mbak Cici dan Mbak Ana ya? Bentuknya itu seperti apa ya? Penasaran nih. Baik, Mbak Ana, Mbak Cici mungkin ada contoh tentang penulisan sejarah yang ada analoginya ataupun menjelaskan tentang perbedaan penulisan yang ada analoginya maupun tidak ada. Mungkin Mbak Ana atau Mbak Cici dulu yang menjawab. Bagaimana Mbak Cici? Saya belum mencari contohnya, ini saya lagi mencari contoh. Bentar. Mungkin kalau belum ada bisa jadi PR Mas Adi. Kalau setahu saya
tentang model analogi. Analogi itu dapat kita pahami sebagai eksplanasi, sebagai penjelasan. Ya, itu gini. Jadi ada peranan jadi apa? Jadi sebetulnya analogi itu menjadi semacam ornamen atau dalam artikulasi ide-ide. Nah, di dalam analogi itu ya dapat kita contohkan. Maka dapat kita contohkan misalnya apa? Misalnya ada konsep kalau misalnya dalam Perang Dunia Pertama ada Turki itu dikatakan the sick man of Europe. Itu kan model artikulasi. Maksudnya apa? Maksudnya the sick man of Europe itu orang sakit dari Eropa karena apa? Karena banyak mengalami kesalahan. Itu maksudnya itu. Tapi kenapa kok analogi itu banyak kritikan, bahkan dikatakan bukan eksplanasi, karena banyak sekali menimbulkan masalah. Ada menimbulkan masalah sehingga atau falasi ya, jadi analogi itu menimbulkan masalah itu dalam penempatan penggunaannya yang menjadikan pengguna kesalahannya di situ penempatannya. Contoh misalnya apa? Marxisme. Marxisme identik sama komunisme. Hal sangat beda. Nah, Marxisme beda sama komunisme. Padahal sama-sama dalam ranahnya sosialisme, unsur-unsur yang membentuk sosialisme. Ya seperti itulah sebetulnya analogi itu adalah model artikulasi sebetulnya itu. Ada yang mengatakan mengatakan analogi itu dikatakan sebagai bukan penjelasan, tapi kalau menurut siapa beberapa kalangan ahli itu bisa dikatakan penjelasan sebab memiliki makna-makna. Tetapi dalam konteksnya, makanya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Hasana, itu kan sejarawan itu harus benar-benar selektif dalam apa menggolongkan masalah tersebut. Jadi seperti itu konsep-konsepnya. Jadi setahu saya itu analogi seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih Mas Aldi telah memberikan tambahan. Lalu bagaimana Mas Agus? Iya, terima kasih atas tambahannya dari Mas Aldi. Dari sini saya mulai tercerahkan sih tentang analogi. Mungkin hampir semua penulisan sejarah historiografi mungkin akan ada analogi-analogi di dalamnya. Cuma analoginya, penggambarannya, penggunaannya itu juga diatur mungkin. Kalau umpamakan analoginya nggak cocok, nah disitulah yang menjadikan permasalahan yang disebutkan oleh Mbak Ana tadi. Mungkin ya benar bahwasanya peneliti atau penulis itu harus selektif dalam penggunaan analogi di situ. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sudah selesai penjelasan tentang analogi. Mungkin dari para audi yang lain ada yang ingin menambahkan atau menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait dengan penulisan sejarah yang telah disampaikan oleh Mbak Cici sama Mbak Ana. Saya mau bertanya ya. Monggo Mas Romi. Ke Mbak Cici sama ke Mbak Nur Hasana. Nah, untuk Mbak Cici kan historiografi itu misalnya untuk ini levelnya bukan untuk anak SMA ya, tapi untuk mahasiswa prodi ilmu sejarah ya. Nah, itu untuk materi historiografi Indonesia modern itu misalnya tuh historiografinya tuh seperti peristiwa ASI 212. Nah, itu kan kalau dikaji dari historiografi kan itu awalnya tanggal 2 Desember 2016. Itu kan mereka kan ya awalnya itu memang ketidakpuasan atas itu bukan penistaan agama gitu. Nah, itu kemudian itu sekarang itu tahun 2018 itu kemarin itu sudah mendapatkan penghargaan dari The World Peace Organization dari Mr. Suyoto sebagai Hari Perdamaian Internasional. Nah, itu kalau misalnya ditulis dalam paper itu terkait dengan historiografi 212 untuk materi historiografi Indonesia kontemporer itu gimana? Terus kalau untuk Mbak Nur Hasana ya, ini kalau eksplanasi mengenai misalnya itu materi tentang para habaib atau para keluarga Nabi di tanah air di Nusantara, itu kan saya pernah baca buku di perpustakaan itu tentang kaum Alawi yang ada di Indonesia. Termasuk kalau yang di Tuban itu ada Habib Hussein Jamal Ba'akil, Habib Hussein Ba'akil yang
viral tentang ceramah tentang corona. Nah, itu kalau dieksplanasikan itu bagaimana ya para kalangan Arab yang didominasi oleh keturunan Alawi atau Habaib ini bermigrasi ke Indonesia dari tanah Hadramut, Yaman. Itu, terima kasih. Sudah, Mas Romi? Baik, jadi Mas Romi bertanya kepada Mbak Cici terkait dengan bagaimana penulisan historiografi terkait dengan peristiwa 212. Sedangkan untuk Mbak Ana sendiri, bagaimana sih cara penulisan historiografi terkait dengan kaum Alawiyin atau para Habib yang ada di Tuban misalnya gitu. Mungkin Mbak Hasanah dan Mbak Cici, persilakan. Oke, terima kasih Mbak Inti. Terkait peristiwa 212 ya, kalau kita menggunakan penulisan sejarah pasti menggunakan unsur-unsur seperti pemilihan topik, kemudian pengumpulan data verifikasi dan sebagainya, dan mungkin teman-teman pun juga sudah paham terkait urutan tersebut. Nah, namun yang saya tambahkan di sini mungkin terkait interpretasi. Tadi terkait interpretasi itu harus kita tidak boleh keliru antara membedakan antara alasan, sebab, kondisi dan motivasi. Jadi nanti dalam penulisan sejarahnya ya Mas Romi terkait peristiwa 212 nanti dituliskan alasannya apa sih terkait peristiwa 212 itu apa? Apakah ada hanya satu faktor ataupun faktor-faktor lainnya seperti itu. Kemudian sebabnya apa? Yang kemudian kok menindak langsung ada peristiwa 212 itu apa kok pas hari tanggal 12 Desember itu ya. Nah, dan kemudian kondisi. Nah, sebelumnya ada kondisi apa terkait peristiwa 212 dan bagaimana terkait motivasinya. Jadi kenapa kok harus dilakukan demonstrasi 212. Nah, itu harus yang dicari oleh Mas Romi terkait alasan, sebab, kondisi dan motivasinya. Itu yang perlu ditekankan Mas Romi nantinya untuk dalam penulisan sejarah. Mungkin seperti itu Mbak Inti. Terima kasih Mbak Cici. Jadi menurut Mbak Cici, kalau peristiwa tentang 212 itu dalam penulisan sejarahnya itu lebih mengedepankan tentang interpretasi dari segi alasan terjadinya, terus sebab, kondisi, dan motivasi adanya peristiwa tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Mas Romi terkait jawabannya Mbak Cici? Apakah itu kita harus mewawancarai ya kalau misalnya bukan tokohnya itu orang yang ikut terlibat, misalnya yang pernah ikut itu aksi, misalnya kayak terdekat itu kita berangkat ke Jakarta itu tanggal 2 Desember 2016 itu karena ngerasa sendiri itu ikut istilahnya aksi damai itu di Monas gitu. Nah itu apakah bisa itu untuk mendapatkan itu ontologi secara historiografisnya itu dengan mewawancari itu orangnya, bukan tokohnya, orangnya mengikuti. Oke, baik. Nah, ini ya, mungkin ini terkait sumber ya, Mas Romi. Ini ada sumber primer, ada sumber sekunder ya. Tidak apa-apa, tidak masalah kalau memang Mas Romi ingin mewawancarai tokoh yang mungkin terlibat tetapi bukan sebagai tokoh utama. Nah, di situ kan nanti kita juga bisa mengetahui mungkin dari sudut pandang mereka seperti apa, kenapa kok mereka ikut dalam kegiatan tersebut, dan itu kan juga sebenarnya pelaku tersebut kan juga sebagai bagian dari pelakunya sejarah itu juga kan Mas Romi. Nah, nggak apa-apa, silahkan kalau mau melakukan wawancara, tetapi juga Mas Romi harus mencari korelasi-korelasi dengan penyebab-penyebabnya seperti itu. Dari sudut pandang yang berbeda, dari tokoh yang berbeda, atau peristiwa kejadian apa yang kemudian kok menimbulkan adanya peristiwa 212. Mungkin itu Mas Romi. Ya, jadi menurut Mbak Cici bisa, yaitu terkait dengan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bagaimana dengan Mas Romi? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan itu dari penjelasan itu tidak terjadi lagi polarisasi yang sangat memanas itu sejak tahun 2016 sampai sekarang itu ya. Kita tahu sendiri itu sampai saling ecek-mengecek itu di media sosial gitu, ternyata masalah beda pilihan gitu. Oke.
Selanjutnya terima kasih Mbak Cici telah menjelaskan pertanyaan Mas Romi. Mungkin dari audio lain ada yang menambahkan atau memberikan tanggapan. Saya juga ingin menambahkan, kayaknya tertarik juga Yeah. tentang 212. Kalau mengenai 212, kalau dalam penjelasan sejarah, kalau dalam penjelasan secara analogi, ya sebetulnya kan konsep artikulasi yang menggambarkan di mana peristiwa itu ada peristiwa itu dari ada teorinya sendiri. Kalau mengenai 212 dari analogi 212 itu kan ada sebuah gerakan yang diakibatkan dari ada kasus penistaan agama yang dari Al-Quran itu. Nah, terus kemudian ada tokoh besarnya gitu. Tokoh besarnya namanya Habib Rizik gitu. Itu kalau misalnya dari analogi. 212 berasal dari apa? Berasal dari kata 2 Desember 2000. Nah, 2 Desember itu 212. Akan tetapi kalau kalau dalam teorinya orang besar, kalau orang besar ada beberapa teori tentang penafsiran atau interpretasi namanya teori orang besar atau the great man theory, yaitu kalau tokohnya itu Thomas Carlyle, itu orang Inggris. Berarti kan ada teori orang besar yang terlibat di situ siapakah? Itu merujuk pada biografi kolektif itu kalau dalam sudut pandang teori orang besar. Nah, berarti yang dikaji apa? Yang dikaji yaitu tadi orang-orang biografi kolektifnya dari teori orang besar itu sendiri. Bagaimana keterlibatannya, tapi tidak mengesampingkan yaitu alasan, sebab, kondisi dan motivasi itu. Itu kalau mengenai 212. Jadi seperti itu. Dan mengenai biografi Alawiyin, kalau Alawiyin itu tergantung dari sumbernya dari mana gitu Alawiyinya. Kalau misalnya dari Alawiyin itu kan kalau kita dari sejarah, kalau dalam sejarah Islam penjelasannya itu ada penjelasan sendiri. Tapi kita harus mengesampingkan bagaimana misalnya kita membahas tentang bagaimana orang-orang Hadramaut datang ke Indonesia. Nah, itu ada beberapa penjelasan tersendiri itu. Bisa juga dari penafsiran geografis. Kenapa sih rata-rata orang-orang Hadramaut itu datang ke Indonesia itu daerah pesisir utara? Coba di daerah Ponorogo, di daerah Tulungagung, di daerah yang paling mistis, jarang ono habaib. Nah, itu kan ada penafsiran geografis itu. Itu kalau dalam interpretasinya penafsiran geografis. Ya itu kan jadi itu salah satu contohnya itu. Contoh misalnya apa? Kenapa sih kalau di daerah utara itu cenderung kok banyak habaib-habaibnya? Pasuruan, kemudian di daerah Surabaya, kemudian di daerah Sumeneb, itu kan daerah pesisir semua. Nah, itu ada namanya penafsiran geografis, yaitu menafsirkan antara unsur determinisme, pengaruh geografis menyebabkan peristiwa sejarah itu terjadi. Bisa juga ya jadi situ. Bisa juga interpretasi ekonomi. Ternyata ada ini di dalam bukunya Profesor Cukuka Chandra Sasmita. Itu ternyata ada interpretasi ekonomi. Ternyata di Arab sendiri itu terjadi konflik berkepanjangan. Pada abad ke-13 itu ada serangan hulagukan, sehingga beberapa sayyid itu yang ada di daerah Gujarat ya, kemudian pindah ke Indonesia. Wah, itu kan ada alasan sendiri. Jadi itu tambahan dari saya. Mungkin bisa teman-teman bisa menambahkan, mungkin bisa. Itu saja. Oh ya, terima kasih Mas Aldi telah memberikan tambahan terkait dengan tadi historiografi 212 yang bisa dikaitkan dengan penulisan analogi, terus tentang pertanyaannya Mbak Hasanah yang sebenarnya belum dijawab ya tadi, tentang penyebaran kaum Alawiyin yang bisa diinterpretasikan dari segi geografi dan ekonomi. Mungkin Mbak Hasanah sendiri bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Ya, sebelumnya terima kasih ya Mas sudah membantu menjawab pertanyaan dari Mas Romi. Yang mana adanya kaum tersebut di Tuban itu juga harus dilihat dari berbagai sumber. Bisa dari segi geografis, ekonomi, maupun sumber-sumber yang relevan lain yang bisa digunakan seorang penulis
penulis sejarah dalam membuat suatu interpretasi maupun eksplanasi sejarah. Nah, bagaimana menurut Mas Romi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain terkait hal tersebut yang telah dijawab atau dipaparkan oleh Mas Aldi yang menurut saya sudah cukup jelas? Ya, ini kan kalau misalnya eksplanasi itu terkait dengan pembagian golongan keturunan Arab di Indonesia. Dan keturunan Arab terbesar itu memang dari Hadromot, tapi yang jumlahnya paling banyak memang dari kalangan Alawi dibanding Kobili. Kalau Kobili itu kan marganya antara lain itu bahasa lama, terus Pak Mukmin, ya Pak Mukmin itu Kobili, tapi bukan Habaib itu. Sama Paroka ya Paroka. Kalau Habaib kan ada Sekaf, Sihab, terus Pak Akil, terus bin Yahya, terus apa lagi itu. Smith atau Sumaib itu ya, sama ya banyak lagi lah, lebih banyak itu yang Habaib itu. Nah itu kan Pak kalau kita eksplanasikan kan itu di antara para keturunan Alawi itu kan seperti itu di Robito Alawi ya, organisasi keturunan para Habaib atau keturunan Nabi itu ada pencatatan silsilah fam atau fam dari fam misalnya dari bin Sihab, bin Sekaf, bin Asegaf atau bin Abu Bakar itu kan dicatat secara lengkap. Apalagi kan kalau yang adat yang berlaku di sana itu kan kalau yang perempuannya kalangan syarifah itu kan nggak boleh kalau menikahi ahwal atau orang-orang bukan Arab atau orang Arab tapi bukan dari kalangan habaib. Hanya laki-lakinya yang boleh menikahi seperti Sultan Pontianak itu kan laki-lakinya yang menikahi wanita setempat itu Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Nah, itu kalau dieksplanasikan itu gimana ya itu ya? Apa sih antaranya kok dari Hadromot itu kok kaum Alawinya yang mendominasi gitu. Oh, jadi Mas Romi tanggapannya tentang bagaimana penyebaran kaum Alawiyin, apa golongannya, apa syarifah tadi? Saya Ya kurang pokoknya itu mencerna. intinya. Karena sekarang itu yang apa syarifah menikah sama pria biasa itu seperti dikucilkan gitu. Yang saya baca dari berbagai artikel di internet gitu. Boleh saya Ya, menanggapi? mungkin Mas Adi. Sebetulnya nggak Yeah. dikucilkan, tetap ada. Contoh siapa? Sunan Ampel, Said Ali Rohmatullah. Itu kan nikah dengan putri raja dari Brawijaya, tapi sebetulnya dia Sayyid, yaitu Said Ali Rohmatullah bin Said Ibrahim Asforokondi bin Said Jumadil Kubro, Said Jamaluddin, Said Abdul Malik Ahmad Khan, Amir Fakih, Said Mirbat, Maulana Al-Qasam, hingga Sayyid Alwi Al-Muktakir yang ada di Hadramaut itu, kemudian Alwi Al-Muktakir, kemudian apa? Kemudian Sayyid Ubaidillah, Imam Ahmad Muhajir, Imam Isa, Imam Muhammad, Imam Ihsan Al-Muraidi, kemudian Imam Muhammad Al-Bakir, kemudian sampai Zainal Abidin, sampai Sayyid Hussein, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai Rasulullah. Nah itu sebetulnya kalau kita rutut itu ada sendiri, itu ada sumber sejarah tersendiri. Tapi kalau dalam mengenai itu kita harus dari bisa juga penafsiran dari sosiologis. Kenapa sih orang Habib itu bukan misalnya Syarif dengan Syarifah itu apa? Syarif dengan Syarifah itu kalau menikah kalau bukan saudaranya itu bisa keluar. Nah, itu kan ada penafsirannya tersendiri. Itu. Bisa dari ternyata penafsirannya tersendiri itu bisa dari alasannya. Bisa jadi alasannya ini untuk memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan dari apa? Orang-orang karena itu ada darah Rasulullah itu sendiri. Nah, itu kan ada penafsiran tersendiri itu. Jadi itu. Tetapi harus kita ketahui ada alasan, sebab, kondisi dan motivasinya. Ya, jadi seperti itu. Ada tujuannya. Kenapa Sunan Ampel padahal dia Sayyid, yaitu. Ya alasannya apa? Alasannya dia itu untuk apa? Untuk berdakwah, bisa berdagang. Akhirnya mendirikan Ampel Gento. Itu alasan, sebab kondisinya gimana? Ternyata kondisinya kerajaan Mojopahit itu sudah ada gonjang-ganjing. Kemudian apa? Kemudian Sayyid Ali Rohmatullah menikah dengan Dewi Nyai siapa ya lupa aku bojone iku Dewi Condrowati gak salah, yaitu. Jadi seperti itu. Ada penafsiran tersendiri perlu. Tapi harus apa? Harus mengedepankan sumber sejarah. Itu intinya.
Ya, terima kasih Mas Aldi telah memberikan tambahan. Jadi terkait dengan pertanyaannya Mas Romi tadi, yang penting itu bisa memperhatikan sumber sejarahnya begitu. Dengan ya, bagaimana tanggapan Mas Romi? Syukron ya Mas Aldi Saputro. Juga ini pesan ya untuk yang terutama dari Tupan itu seharusnya ya banyak membaca tentang beberapa literatur tentang apa itu memang sebenarnya ya penting. Kenapa kok penting itu? Soalnya kan penyebaran Islam di Indonesia ini kan juga kontribusi beliau-beliau para habaib itu. Karena mereka kalau menyebarkan Islam itu nggak pakai cara pemasakan, kita harus ikut budaya Arab, pakai jubah semacam, nggak tetap pakai budaya Jawa. Itu kan kontribusi terbesarnya tuh dari kalangan habaib itu yang menyebarkan Islam dengan mazhab Syafi'i yang mayoritas sekarang di Indonesia, terutama NU. Terima kasih. Syukron. Oke, terima kasih Mas Romi sarannya. Sepertinya sudah waktunya sudah cukup untuk diskusi kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita berdiskusi tentang penulisan sejarah, mulai dari pentingnya atau urgensi dari adanya analogi dalam penulisan sejarah. Terus tadi pertanyaannya Mas Romi terkait dengan historiografi tentang peristiwa 212 sampai tentang penyebaran kaum Alawiyin. Mungkin demikian presentasi epistemologi dan metodologi sejarah pada pertemuan kali ini. Saya sebagai moderator, apabila ada salah ataupun lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.